Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Nawafi dengan NIM 2404 Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPIB. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah SPI gitu. Dan di sini saya akan membahas atau menceritakan gitu bagaimana strugglingnya, bagaimana perkembangan umat Islam pada zaman kolonialisme Belanda, di mana perjalanan ini, di mana dari umat Islam di kolonialisme Belanda tuh lumayan cukup struggling karena banyak beberapa masalah, banyak tigalan yang secara halus, secara pasif maupun juga secara representatif gitu. Banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda, di mana pada saat itu Belanda tuh mengontrol dan membatasi perkembangannya. Tapi yang terjadi tuh sebaliknya gitu, bahwa Islam tuh malah menunjukkan gitu perkembangan, di mana di situ tuh bisa melahirkan jadi sebuah perlawanan terhadap penjajahan di pemerintahan kolonialisme Belanda gitu. Eh, jadi mungkin bisa saya sampaikan di mana tindakan-tindakan yang menjegal, tindakan-tindakan yang mulai membungkam itu. Yang pertama ada kebijakan Belanda terhadap Islam, di mana awalnya tuh kayak Belanda tuh nggak pernah ikut campur gitu soal ini ya, soal agama Islam, tapi mereka tuh kayak lebih fokus terhadap pencarian rempah-rempah untuk mendapatkan perdagangan, di mana di situ tuh kayak lama kelamaan mereka sadar bahwa tidak cuma dagang, ini umat Islam tuh bisa menghancurkan perdagangan mereka gitu. Gimana di beberapa sektor umat Islam tuh selalu merajai gitu. Kayak contohnya di bidang pendidikan, di bidang agama, di bidang sosialnya pun, bidang politiknya pun ada gitu. Nah, karena itu Belanda menerapkan tindakan-tindakan yang secara fasik membungkam, seperti contohnya pembatasan pelarangan haji, di mana pada saat itu masa kolonialisme Belanda, mereka takut terhadap orang-orang yang pergi ke haji, di mana ketika pulang ke Indonesia memiliki semangat spirit yang ingin melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, pembatasan haji ini tuh jadi kayak nggak bisa sembarangan orang gitu untuk bisa haji, jadi dipantau gitu loh. Terus yang kedua itu ada pengawasan terhadap ulama. Nah, pengawasan terhadap ulama tuh ini dilakukan karena ditakutkan memiliki semangat perjuangan untuk melawan dari kolonialisme Belanda. Terus yang ketiga itu ada pendirian kantor urusan pribumi dan Islam. Ini kayak semacam lembaga gitu ya, lembaga lembaga yang apa ya mengatur gitu untuk menjadi sebuah perlawanan masyarakat Nusantara, di mana eh, kayak berkaitan dengan politik, berkaitan dengan hukum Islam. Tapi kayak walaupun eh, Islam dibungkam dengan gerakan-gerakan tadi, tapi Islam juga melawan dengan gerakan-gerakan yang melalui politik, agama, sosial, bahkan pendidikan juga gitu. Mereka mencoba untuk melawan itu. Yang kedua itu adalah eh, Islam dalam perlawanan terhadap Belanda. Nah, Islam dalam perlawanan terhadap Belanda ini tuh kayak dari dulu Islam tuh selalu jadi bagian penting dalam Islam dalam Indonesia gitu, rakyat Indonesia Nusantara. Perlawanan-perlawanan ini tuh besar gitu kayak, tapi ya dengan berlandaskan keislaman tadi dan dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam juga gitu. Kayak contohnya yang mungkin sering kita dengar ya, kayak perang Diponegoro yang dilakukan pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang ini pun dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini berawal dari konflik soal pajak. Nah, itu tadi kebijakan-kebijakan yang mulai mengganggu siklus dari kemasyarakatan dan dipemantik oleh
tokoh-tokoh Islam yang pada saat ini ya pada saat itu ya itu soal pajak ditokohi untuk melawan sebuah spirit perlawanan oleh Pangeran Diponegoro gitu. Nah, dari situ dari pajak itu berkembang menjadi sebuah perlawanan yang sangat besar lah pada masa itu ya. Dimana ini tuh jadi semangat jihad untuk melawan penindasan-penindasan yang ada. Terus yang kedua itu ada perang Aceh yang berlangsung gitu pada tahun 1873 sampai 1904. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh ulama-ulama tokoh Islam seperti Teku Umar, Cut Nyadin gitu ya. Terus ada juga Cut Nyamutia gitu. Nah, itu tuh perlawanan Islam di Aceh itu memang kuat lah. Dan ya sama yang seperti tadi dijelaskan di perang di Ponorogo juga ya, bahwa spirit perlawanan ini tuh terjadi juga karena keresahan tuh muncul ketika sebuah kebijakan yang tidak datang untuk mementingkan rakyat Indonesia gitu. Dimana ini juga tadi spirit dari gerakan perang Aceh ini juga sama, jihad, melepaskan diri dari penindasan kolonialisme Belanda gitu. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas nih tentang perang di Ponorogo, perang di Aceh juga. Dan yang ketiga ini ada yang mungkin jarang kita ketahui gitu, bahwa ternyata ada loh perang ini. Karena ini tuh perang yang cukup terjadi jauh lama lah. Dimana perang ini tuh lumayan lama terjadi, dimana gerakan Padri yang pada saat itu di berlangsung gitu ya, berlangsung pada 1803 sampai 1838. Perang ini cukup lama dimana awalnya gerakan reformasi Islam yang berada di Sumatera Barat gitu, yang ingin mengembalikan ajaran Islam yang lebih murni gitu. Tapi ya kembali lagi spirit itu tuh muncul untuk melepaskan diri, melawan, untuk lepas dari sebuah penjajahan pada pemerintahan kolonialisme Belanda. Tapi ya konfliknya berakhirnya tuh malah jadi berubah dengan Belanda tuh bukan cuma diplomatis saja gitu, tapi langsung dengan peperangan fisik dengan pemerintahan kolonialisme Belanda gitu. Dimana munculnya gerakan-gerakan sosial juga gitu ya, seperti politik berbasis Islam, dimana salah satunya tuh muncul jadi syarikat Islam gitu. Nah itu tuh cikal bakal dari gerakan Padri, yang dimana didirikannya organisasi ekonomi, tapi kemudian berkembang menjadi sebuah perlawanan dari gerakan politik Islam untuk melawan kolonialisme Belanda gitu. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam ini tuh kayak tadi dari beberapa yang keluar gitu, bahwa si Belanda tuh ingin membungkam secara pasif maupun secara representatif. Nah, dimana perkembangan Islam tuh mencoba untuk dihentikan juga gitu, dibatasi pengaruh-pengaruh Islamnya. Tapi tetap saja bahwa gerakan itu tuh tetap ada gitu, dimana pendidikan Islam terhadap masyarakat Indonesia itu berkembang sangat pesat, terutama lewat pesantren dan juga lewat pendidikan yang layak gitu. Selain mengajarkan tentang agama, di pesantren ini juga ya tadi di sekolah-sekolah Islam juga mengajarkan tentang pembelajaran strategi perjuangan gitu, pelajaran untuk mempelajari strategi perjuangan untuk melawan kolonialisme Belanda. Dimana pada awalnya tuh pada abad ke-20 muncul organisasi Islam modern yang berperan besar dalam pendidikan. Contohnya seperti Muhammadiyah itu adalah sumbangsi terbesar dalam hal pendidikan gitu. Ya dimana cikal bakalnya tuh Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan seperti yang kita tahu ya, karena kita Universitas Muhammadiyah, dimana didirikan pada tahun 1912. Nah tujuannya pun ya tadi ingin ingin
memodernisasikan pendidikan Islam gitu dengan sistem sekolah yang lebih terstruktur oleh kurikulum yang mengabulkan tentang ilmu agama dan ilmu umum. Nah, di sini juga terdapat sebuah spirit perlawanan untuk melawan sebuah penjajahan kolonialisme Belanda gitu. Dimana karena tadi pendidikan di Muhammadiyah itu terstruktur, terorganisir, jadi lebih enak untuk menjadikan sebuah perlawanan. Terlebih yang saya tahu bahwa cara diskusi-diskusi atau mungkin lewat pendidikan adalah sebuah jalan jihad yang bisa dan sangat efektif untuk pada masa itu dan masa yang berlanjut. Ya, sepertinya contohnya tadi Muhammadiyah yang terus berjalan sampai sekarang pendidikannya, memberikan sumbangsi yang cukup besar di dalam dunia pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan juga ada gitu. Terus yang kedua ini ada peran dari organisasi Nahdlatul Ulama yang dimana didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu, yang didirikan pada tahun 1926. Nah, untuk Nahdlatul Ulama ini lebih berfokus pada tradisi Islam gitu. Tradisi Islam kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimana memperkuat pendidikan berbasis pesantren. Kayak gerakan pendidikan ini tuh enggak cuma memperkuat Islam juga, tapi juga memperkuat kesadaran nasionalisme, memberikan sebuah rasa bahwa nasionalisme adalah hal yang harus kita bela. Terlebih pada saat itu kan pada zaman masa kolonialisme Belanda, di mana itu harus dilawan gitu tindakan-tindakan dari Belanda ini. Bukan hanya sekedar nasionalisme saja, mencintai agama, mencintai juga tadi nasionalisme, mencintai tentang negara, mencintai tentang bahasa, tetapi ada spirit perjuangan untuk membantu membebaskan atau membantu mengabulkan hak-hak yang harus didapat sebenarnya dengan menjadikan Indonesia merdeka gitu, melawan penjajahan pada saat itu, pada zaman kolonialisme Belanda gitu. Yang keempat ini ada pengaruh kolonialisme Belanda terhadap budaya Islam. Nah, kolonialisme ini tuh kayak membawa banyak perubahan gitu, dan kayak ada beberapa dampak yang muncul seperti dualisme pendidikan, yang mungkin kita tahu bahwa terdapat juga pendidikan bagi orang-orang yang Netherlands gitu, orang-orang penjajah, pendidikan yang terdidik. Nah, dari umat Islam pun membuat tadi seperti dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, membuat juga sebuah pendidikan untuk khusus orang-orang pribumi, terutama orang-orang Islam gitu. Dimana ini itu terjadi dualisme pendidikan. Terus yang kedua itu ada perubahan hukum Islam. Nah, Belanda juga kayak berusaha untuk menggantikan hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum kolonialisme. Tapi sekali lagi karena sudah terbangun, sudah terdidik, jadi tidak akan bisa merubah itu, bahwa tetap saja bahwa Islam tuh tetap bertahan gitu, dan bahkan berkembang dalam seni, arsitektur, terus dan sastra. Islam tetap menjadi identitas suatu masyarakat yang sangat kuat, di mana Islam masih bisa berkembang, masjid tetap dibangun, terus dengan arsitektur yang sangat keren juga gitu. Jadi kayak tidak membuat agama Islam menjadi lemah juga gitu. Yang terakhir mungkin kesimpulan yang saya bisa bahas, bahwa kayak meskipun Belanda membatasi sebuah perjuangan Indonesia, tetapi Islam tetap berkembang, Islam tetap jaya juga di masa kolonialisme Belanda. Islam tetap kuat, bahkan Islam sangat berkembang dan menjadi sebuah spirit perlawanan perjuangan gitu. Dan mungkin kenapa saya membahas ini, karena saya merasa takjub gitu ketika banyak pembungkaman, tetapi Islam tetap sustain, tetap berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Dengan yang ternyata manfaatnya pun terasa sampai sekarang gitu.
Seperti contohnya ya tadi dalam hal pendidikan, siapa yang tidak tahu bahwa pesantren-pesantren mungkin dari Nahdlatul Ulama yang sekarang banyak yang terkenal mencetuskan beberapa ulama, dan juga pendidikan-pendidikan dari Muhammadiyah juga gitu ya, yang melahirkan banyak juga profesor, doktor dan lain-lain, di mana itu tuh tanpa sadar menjadi sebuah gerakan perlawanan yang dimulai dari kecil, tetapi ternyata berdampak impact yang cukup sangat besar bagi Indonesia sekarang gitu, punya peranan yang sangat penting juga, dimana tadi jadi saya merasa kagum akan hal itu. Makanya kenapa saya memilih perkembangan agama Islam di zaman kolonialisme Belanda. Mungkin karena waktu yang cukup lumayan kurang ya untuk membahas selama itu tentang perjuangan perkembangan masyarakat Islam di zaman kolonialisme Belanda. Mungkin saya akhiri sampai sini saja. Terima kasih telah menonton video ini. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.